Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di acara Pendidikan dalam Berita bersama saya Andika Rizky Nugraha yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, untuk topik pada hari ini adalah pedagogi. Seperti yang kita ketahui, pedagogi merupakan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk juga kepada strategi pembelajaran atau gaya dalam mengajar. Telah terhubung bersama kami, Ibu Sani Sofia Nuraziza, Ibu Sabita Rafifa, dan Ibu Tisa Yunita, yang akan menjelaskan bagaimana pandangan mereka sebagai seorang orang tua, seorang mahasiswa, dan masyarakat terhadap apa itu pedagogi. Berbicara mengenai pedagogik dari perspektif orang tua, nah pedagogik itu sangat penting bukan karena terkait adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan anak-anak belajar di rumah, tetapi lebih dari itu sangat diperlukan untuk terbinanya kerjasama antara guru dan juga orang tua siswa dalam menyambung pembelajaran dari sekolah ke rumah atas bimbingan orang tua. Ilmu ini juga mengajarkan bahwa anak-anak sejatinya memerlukan lingkungan yang baik, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut mengharuskan orang tua dan guru untuk bisa bekerja sama dalam membimbing dan membentuk karakter seorang anak. Maka dalam kaitan ini, para orang tua juga perlu memahami ilmu pedagogik agar mereka dapat memberikan bimbingan belajar dengan baik terhadap anak-anaknya. Pedagogik itu sendiri adalah ilmu atau seni menjadi seorang guru atau pengajar. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran dan gaya pembelajaran terhadap anak-anak. Jadi, pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya fungsi bahasa pedagogik terkadang disebut pedagogika, guna merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan penyelenggaraan pembelajaran. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, jadinya pedagogik itu merupakan kompetensi kemampuan mengelola pembelajaran peserta pendidik ya. Nah, menurut Payong, pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih dewasa. Nah, sebagai mahasiswa, saya sendiri tidak asing dengan pedagogik. Dan apa itu pedagogik? Nah, apalagi untuk mahasiswa keguruan, pasti mengenal dan tentu saja ada mata kuliah tentang pedagogik itu sendiri. Menurut Anna Maria, pedagogik adalah sebuah proses yang menyoroti hubungan antara pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Nah, saya sebagai mahasiswa yang nantinya terjun di dunia masyarakat harus bisa menerapkan nilai-nilai pedagogik itu nanti untuk bekal saya terjun di masyarakat. Bagaimana cara saya menangani diri saya, bagaimana cara saya menyikapi sesuatu, dan bagaimana cara saya menerapkan pendidikan itu kepada orang lain itu dengan cara yang benar dan pembelajaran yang benar. Baik pemirsa, telah kita simak beberapa pandangan atau pendapat dari orang tua, mahasiswa, dan juga tokoh masyarakat terkait pedagogi. Tentunya pedagogik merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama untuk mahasiswa sebagai bekal mereka dalam mengajar, dan untuk keluarga, terutama orang tua, sebagaimana mereka adalah sekolah pertama untuk anaknya. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya terkait refleksi pelajaran atau mata kuliah pedagogik oleh mahasiswa PGSD yang telah mereka pelajari selama 1 semester ini. Telah bergabung bersama kami Saudara Tisa Yunita, Saudara Sani Sofia Nuraziza, Saudara Sabita Rafifa, dan Saudara Andika Rizky Nugraha, perwakilan mahasiswa PGSD UPI Kampus Cibiru, yang akan berbagi tentang pengalaman mereka belajar pedagogik dan apa saja yang mereka ambil dari mata kuliah tersebut. Paradigma pendidikan kritis adalah paradigma pendidikan yang menerapkan pola kritis, kreatif, dan aktif kepada para peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran. Dengan kata lain, pendidikan kritis adalah suatu proses pendidikan yang hendak memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi karena adanya struktur dan sistem yang tidak adil. Pedagogi kritis pada dasarnya dapat dipahami dalam dua makna. Yang pertama, pedagogi kritis sebagai paradigma berpikir. Dalam hal ini, pedagogi kritis dibangun atas dasar critical thinking untuk selalu mempertanyakan dan mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal fundamental tentang pendidikan, baik dalam tataran filosofis, teori, sistem, kebijakan, maupun implementasi. Yang kedua,
Pedagogi kritis sebagai gerakan sosial. Pendidikan kritis pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gerakan pembebasan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Maka dalam perspektif pendidikan kritis, pembebasan dan kritis bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan. Selain banyak terinspirasi dari pemikiran kritik, ideologi yang dilancarkan oleh Jürgen Habermas semangat pembebasan dalam pendidikan kritis, belajar dari berbagai tokoh di beberapa disiplin ilmu. Pendidikan kritis banyak terinspirasi dari konsep teologi pembebasan yang dicanangkan oleh Gustavo Guterres dari Guatemala. Dalam konsepsi teologi pembebasannya, Guterres mencanangkan perlunya permaknaan teologi bagi pembebasan spiritual dan sosial kultural orang-orang yang termarginalkan oleh laju pembangunan dunia modern. Berbicara mengenai paradigma pendidikan kritis sangat berhutang pada Bapak Paulo Freire sebagai peletak dasar filosofis dari gagasan pendidikan kritis. Nah, Bapak Paulo Freire atau tokoh pendidikan asal Brazil memberikan makna pembebasan lebih ditekankan pada bangkitnya kesadaran kritis masyarakat. Pembebasan masyarakat dalam pandangan Freire tidak saja berarti kebebasan masyarakat dari aspek material seperti kecukupan sandang, pangan, papan, ataupun kesehatan saja, melainkan terbukanya ruang kebebasan pada wilayah spiritual, ideologi, sosial kultur, politik, dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Freire, rakyat tidak saja memerlukan kebebasan dari kelaparan, tapi juga bebas untuk menciptakan dan mengonstruksi realitas diri dan dunianya, serta bebas untuk bercita-cita tentang masa depan diri dan dunianya. Tujuan akhir pedagogi kritis adalah melahirkan praksis pendidikan yang egaliter, humanis, demokratis, berbasis critical thinking di kalangan peserta didiknya. Gerakan sosial yang diusung pedagogi kritis adalah membongkar praktik pendidikan yang membelenggu dan dilakukan kalangan status quo. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar tetap dalam garis-garis kodrat pribadinya, serta pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap kemajuan hidup lahir batin. Kebudayaan juga merupakan buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat. Nah, budi merupakan jiwa yang sudah matang, sudah cerdas. Oleh karena itu, dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai dua sisi sifat, yaitu luhur dan halus. Kebudayaan juga merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara juga memiliki beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Salah satunya ada teori Trikon. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, teori ini merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nah, upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap yang dikenal sebagai teori Trikon yaitu continue, konsentris, dan convergent. Nah, continue itu artinya pendidikan di Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia itu harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Nah, convergent artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Nah, lalu ada menumbuhkan daya cipta kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus meningkatkan daya cipta kognitif, rasa dan karsa atau psikomotor. Nah, ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Dengan menumbuhkan ketiganya, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dapat ada gitu dalam pendidikan itu dapat tercapai. Nah, artinya mendidik manusia untuk mencapai kemanusiaan yang luhur itu tidak mudah gitu. Pendidikan juga harus menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa. Tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan terjadi atau tercapai. Baik, untuk konsep dari Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu konsep sistem amung. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sistem amung yang berjiwa keluargaan berlandaskan atau bersendikan dari dua dasar. Yang pertama yaitu kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin agar anak memiliki pribadi yang kuat serta dapat bertindak dan berpikir dengan merdeka. Konsep selanjutnya yaitu pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Mengapa demikian? Guna mencerdaskan rakyat dan mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan hendaknya ia mampu berkontribusi dan ikut membangun Indonesia
menjadi negara yang lebih baik di antara negara-negara lainnya. Dan tentunya setiap individu harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya sendiri. Dan untuk konsep yang terakhir, yaitu pengembangan pendidikan, harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak melepas nilai budaya. Budaya apa? Budaya di mana tempat pendidikan itu berada. Baik pemirsa, telah kita simak bagaimana refleksi pemahaman mahasiswa PGSD sebagai calon pendidik terkait mata kuliah pedagogi yang mereka dapat selama 1 semester. Dan tentunya semoga informasi tersebut dapat membuka tabir pengetahuan yang kita miliki, yang akan membuat pemahaman kita tentang pendidikan Indonesia semakin meluas, dan diharapkan pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Baik pemirsa, untuk topik berikutnya yaitu mengenai masalah pendidikan yang masih ada di Indonesia. Masih bersama kami, para mahasiswa PGSD, yaitu Saudara Tisa, Saudara Sani, Saudara Sabita, memberikan pandangan mengenai masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana solusi mengatasinya. Masalah pendidikan di Indonesia itu salah satunya kurangnya dana pendidikan. Nah, kurangnya dana pendidikan ini kita ketahui ya bahwa pendidikan yang formal maupun informal itu memerlukan biaya untuk membayar fasilitas serta propertinya. Tetapi untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang memiliki ekonominya rendah, mereka mementingkan bekerja daripada melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Tetapi kita ketahui bahwa pemerintah telah mengadakan program 12 tahun wajib belajar yang itu gratis, tidak dipungut biaya, tapi tetap saja masyarakat tetap memilih tidak melanjutkan sekolahnya. Penyebabnya tentu saja karena dananya yang tidak merata. Serta Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Nah, untuk mengatasi masalah kurangnya dana pendidikan, kita bisa meninjau ke pendidikan di daerah ya, karena pendidikan di daerah itu banyak yang tertinggal. Nah, pemerintah bisa lebih mempererat lagi tali silaturahmi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, lalu mempererat lagi komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, karena tidak sedikit faktornya itu berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang miskomunikasi. Jadi dananya itu tidak sampai ke pendidikan di daerah dan alhasil pendidikan di daerah tertinggal. Nah, maka dari itu harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah agar dana pemerintah itu tersampaikan di semua penjuru daerah maupun pelosok-pelosok. Minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar yang dengan materi berkualitas dan juga sesuai kurikulum terbaru sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Jadi kira-kira apa sih solusi dari minimnya bahan belajar mengajar? Nah, solusinya adalah pemerintah harus mencukupi peralatan belajar sebagai sarana penyampaian informasi dan menambah sumber ilmu, misalnya dengan menambah koleksi buku di perpustakaan sekolah. Rendahnya kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia, karena tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Menurut Global Education Monitoring 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau 3 juta lebih pada sekitar tahun 1999 hingga 2000. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Dilihat dari jumlah guru, sebanyak itu pun masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Baik pemirsa, telah kita simak ternyata masih ada permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan harapannya semoga permasalahan tersebut cepat terselesaikan. Pemirsa, sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini. Semoga berita kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Negara Sinugraha, pamit undur diri. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!